Hey guys, balik lagi sama Hendra. Pada hari ini video yang mau saya buat itu adalah mengenai insentif yang diberikan kepada orang yang mau divaksin di Amerika. Di sini vaksinasi itu tidak harus warga negara, penduduk, pendatang pun boleh. Jadi bebas. Selama Anda secara fisik ada di Amerika, Anda bisa dapetin vaksin gratis. Pada saat vaksin nggak ditanya data apa-apa, cuma nama dan tanggal lahir. ID pun tidak dicek, jadi KTP pun tidak dicek. So, buat orang-orang yang lagi liburan kebetulan atau ada di sini, mereka bisa dapetin vaksin yang ada di Amerika. Oke, kita mulai dari sini. Judulnya eye-catching sekali ya. Siapa sih nggak mau jadi milioner? Colorado menawarkan 5 kali 1 juta dolar undian untuk orang dewasa yang sudah divaksinasi. Itu judulnya ini. Nah, sebelum saya lari ke detailnya ini, sekarang saya mau kasih lihat insentif lain yang diberikan oleh perusahaan maupun pemerintah dalam hal ini bukan yang undian seperti ini ya. Apa sih insentif yang diberikan? Ada yang besar, ada yang kecil ya. Oke, kita mulai dari sini. Pertama, Krispy Kreme. Siapa yang nggak kenal donat ini? Jadi, kalau ini promo mereka dari bulan Maret kemarin, kalau Anda kasih lihat kartu vaksinasi, dapat 1 buah donat yang glaze gratis. Ini sebenarnya campaign marketing mereka juga ya. Harap-harapannya tuh orang datang, 1 gratis, 5 biji lagi beli atau beli 6. Setengah losin kayak selosin kayak yang isinya gula semua. Jadi itu nggak mandatory, nggak harus. Jadi kalau orang cuma mau beli satu ya monggo, ambil satu maksudnya. Ya udah, boleh keluar, nggak harus beli gitu loh. Cuma 50-50 lah ya. Ada yang ngambil doang, ada yang ngambil sekalian. Oh, menarik nih yang warna-warni ya kita beli deh gitu. Oke. Nah, yang kedua, itu di sini ada 2 pemain besar untuk perlengkapan alat tulis kantor. ATK yang namanya di Indonesia ya. Jadi Staples atau Office Depot itu mereka akan laminasi kartu COVID, kartu vaksinasi COVID itu gratis. Kita tinggal bawa ke tokonya, mereka akan laminasi gratis. Nah, ini 2 pemain gede di Amerika untuk perlengkapan alat tulis kantor. Nah, yang berikutnya eh, ini bir ya. Kita lihat dulu sebelum ke bir. Nah, ini dibahas lagi Krispy Kreme. Lalu State of Maryland. Jadi state yang ada di kanan itu dia kasih $100 untuk PNS-nya. Jadi PNS kayak PNS DKI Jakarta, PNS Jawa Timur. Nah, ini PNS Maryland tuh, kasih $100 kalau Anda mau apa namanya? Vaksinasi ya. Tunjukin bukti kartunya ya. Terus bir nih, saya cari bir. Di New Jersey dapat 1 gelas bir kali ya. Nggak tahu 1 gelas 1 botol lah. Terus di Illinois juga sama. Jadi yang kecil-kecil gitu loh, mereka kasih insentif gitulah supaya orang mau gitu loh. Nah, yang berikutnya New York nih contohnya kan, dikasih tiket untuk Yankees baseball timnya mereka. Terus ini di Chicago nonton konser gratis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang yang nggak mau gimana? Yang nggak mau ya nggak mau. Nah, percaya apa nggak sampai hari ini nih, Amerika kan boleh bilang negara yang cukup maju lah ya. Sampai detik ini nih, yang nggak percaya COVID masih ada. Yang bilang itu konspirasi teori lah, yang itu bilang BS lah. Kalau nggak tahu BS ya Google aja, karena saya nggak pantas ngomong di sini. Jadi ada aja yang nggak percaya gitu loh. Nah, kalau orang-orang kayak gitu jangankan suruh vaksin, orang COVID-nya jadi nggak percaya kok. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa. Itu kita hargai. Orang-orang itu kita mesti hargai gitu loh. Sama kayak haters kan, di Indonesia kan juga banyak tuh. Itu di seluruh dunia sih. Haters itu kita mesti hargai karena dia itu meluangkan waktu untuk membenci kita. Dia komen gitu kan. Kita mesti terima kasih sama dia gitu loh. Oke? Jadi segala sesuatu tuh pasti ada positifnya. Nah, berikutnya Kroger. Ini berita Februari ya. Buat yang nggak tahu, di Amerika itu kan kasus penembakan sering banget tuh. Penembakan massal di sini namanya mass shooting. eh, Kayak berita copet lah kalau di Indonesia ya. Saya nggak melebih-lebihkan, memang benar. Di sini tuh bukan main, belakangan ini gila sekali. Yang masuk berita dunia tuh yang besar, yang korbannya 10, 5, 20 gitu kan. Yang kecil-kecil, yang satu-satu tuh banyak sekali. Karena senjata di sini bebas gitu loh. Kita nggak mau bahas ke situ, tapi intinya King Supers ini tuh supermarket yang cukup besar di Amerika. Korporasi namanya Kroger. Dia itu bagi $100 kasih untuk pegawainya yang mau suntik vaksin COVID.
Nah, saya cuma cerita aja bahwa King Soopers ini itu kasus terakhir penembakan di Colorado, di mana state saya berada, yang ada di Boulder namanya, di atas itu supermarketnya King Soopers. Jadi orang ini masuk membabi buta, yang mati berapa, 5 atau 8 atau 10 saya lupa gitu loh. Memang ngeri di Amerika ini. Oke. Nah, sebelum saya ke ke yang 1 juta dolar, saya coba kasih lihat ini juga, perusahaan apa lagi yang bagi-bagi itu. Nah, ini. Di sini ada satu airline namanya United, ini cukup besar. Dia juga sama. Kalau kita kan punya orang yang punya program ya. Jadi punya kayak Indonesia apa sih, Garuda Frequent Flyer gitu loh, punya account. Kita upload kartu vaccination-nya. Dia ada 2 program. Yang pertama 5 grand prize diambilnya 1 Juli. Itu dapat 1 tahun terbang gratis ke seluruh dunia di mana airline ini terbang, di kelas apapun, sampai ke bisnis atau suite, dan 1 orang penumpang tambahan. Setahun. Dia nggak ngomong sih berapa kalinya ya. Kalau setiap minggu mau terbang juga kayaknya boleh. Tapi mestinya ada terms and condition-nya di bawah nih. Ada banyak nih. Ya, nanti tinggal dilihat aja. Kita lihat garis besarnya aja. Lalu, yang non-grand prize-nya itu ada 30 pemenang. Diacak bulan Juni, bulan depan. Itu bolak-balik penerbangan untuk 2 orang. Sama sampai level business class atau suite. Kemanapun United itu terbang. Jadi seluruh dunia juga. Itu cuma bedanya ini cuma sekali. Yang ini setahun free of travel. Nah, insentif-insentif kayak gini nih yang banyak di sini gitu loh. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak seperti ini. Coba kalau mau silahkan komen. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, emangnya kalau dikasih begini orang yang nggak mau jadi mau? Nggak juga. Orang yang nggak mau vaksin ya nggak mau gitu. Kita hargai kok pendapatnya. Kan pemerintah juga nggak maksa kan, nggak bilang kalau Anda nggak mau vaksin, Anda keluar dari negara ini. Atau kita cabut Anda nggak boleh jadi warga negara Amerika lagi. Nggak ada kan, nggak ada paksaan. Ini kan voluntary ya pokoknya kita atas kemauan sendiri gitu, atas kemauan sendiri. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang nggak mau vaksin. Jangan mengintimidasi orang-orang yang mau vaksin gitu loh. Ya sudah, masing-masing kan punya pendapat gitu loh. Itu kan sama aja kayak ini loh. Bicara soal agama lah. Semua agama tuh baik gitu loh, nggak usah diributin ya. Terus di sini juga kan banyak bilang, tuh kan dunia sih bukan sini aja. Lihat tuh, abis vaksin ini ada yang mati, abis vaksin ini ada yang kena sakit jantung. Brother and sister, Anda diem duduknya bisa mati gitu loh. Saya jujurnya gregetan sama orang-orang nih. Don't make it such a big deal gitu loh. Itu urusan orang kok. Kan sama aja kayak gini. Udah tahu rokok nggak baik ya, tapi orang masih merokok. Ya hargailah udah dia. Tapi Anda yang merokok juga hargai orang. Jangan ngerokok di tempat umum, di mana orang yang nggak mau ngerokok itu kena asapnya gitu loh. Itu udah pilihan dia gitu loh. Narkoba juga sama. Kita nggak usah pusing sama orang yang narkoba. Itu udah pilihan dia, tahu kok konsekuensinya. Bahkan yang udah habis uangnya pun masih berjuang mencari narkoba itu. Karena apa? Udah sakau dia gitu loh. Jadi saya agak melenceng sedikit ya. Saya cuma mau kasih tahu ke orang-orang bahwa ini pilihan orang. Ya, efeknya gimana? Jujur kita nggak tahu. COVID keluar juga emang dunia tahu. Ntar pakai masker, ntar enggak, ntar mesti dipakai sanitizer, ntar benda mati pun mesti sanitize. Sekarang nggak usah. Kan banyak, kan ini semua barang baru. Semua sebelum pasti. Tapi kita percaya dengan yang namanya sains, ilmu pengetahuan bahwa katanya ini bisa membantu gitu loh. Itu pilihan saya untuk vaksinasi. Pilihan Anda nggak mau, nggak apa-apa. Kita nggak berarti nggak jadi teman gara-gara situ satu mau satu enggak kan. Tetap gitu loh. Kecuali satu hal lain jadi nggak teman tuh lain cerita gitu loh. Jadi poinnya di sini adalah itu pilihan orang gitu loh. Kalau dibilang abis divaksin mati, hey, Anda lihat berita di dunia. Ada berapa ratus juta orang yang sudah divaksin. Apakah semuanya mati? Enggak kan? Sekarang saya tanya, orang yang divaksin polio, bisa nggak mati? Bisa aja. Kalau dia ada kondisi sesuatu yang nggak pernah di-reset, itu kan exception namanya. Persentasenya kecil sekali, hanya 1-2 dari 100 juta. Nggak bisa langsung, ini kenapa? COVID lagi rame, ada satu kasus blow up, kesannya semuanya begitu. Enggak, gitu loh.
Oke, jadi saya minta tolong hargai pendapat orang masing-masing. Ya, nah sekarang balik lagi sih ke Colorado 1 juta. Ini sebenarnya program apa sih? Jadi intinya State of Colorado ini memberikan insentif orang itu kalau divaksin bisa masuk undian bisa dapetin 1 juta US dollar. US dollar itu kalau dirupiahin tuh 14,5 miliar kira-kira, gila itu duit benar-benar datang dari langit itu, brah. Caranya gimana? Gampang, nggak usah ngapa-ngapain. Anda begitu sudah vaksinasi, datanya itu masuk ke sini namanya Colorado Immunization Information System, dikumpulin terakhir tanggal 7 Juli. Terus apa namanya undiannya itu 5 kali, 4 Juni, 11, 18, 25 sampai tanggal 7. Nah, saya udah vaksin ya. Jadi kita lihat nih, frequently asked question ini ada banyak pertanyaan, ada banyak yang kita skip. Yang kita lihat satu adalah duitnya datang dari mana sih? Dari langit. Ya, pemerintah pusat kan ada stimulus tuh, ngasih kan? So, buat yang nggak tahu, pemerintah Amerika itu butuh uang kan, cetak. Butuh uang cetak. Saya bukan orang finance, cuma saya dengar kalau uang dicetak-cetak terus, jadi kayak nggak ada harganya, inflasi atau apapun lah istilahnya lah. Jadi duit itu benar-benar keluar dari langit gitu, beng ada dibagi ke state. Oke, makanya kita punya stimulus 1, stimulus 2, stimulus 3 dan seterusnya. Jadi uang itu dari situ. Terus kalau orang yang sudah divaksin gimana? Di Colorado, aturan ini mulai diresmikan tanggal 26 Mei ini. Jadi, saya udah divaksin sebulan yang lalu, saya masih bisa ikut program ini nggak? Bisa. Otomatis, karena data saya udah masuk ke sini. Ya. Umur berapa? Minimal 18. Nah, bagi yang belum tahu, Amerika ada 3 vaksin. Pfizer, Moderna, Johnson Johnson. Balik dari belakang, Johnson Johnson hanya 1 kali. Moderna 2 kali, jeda 1 dan kedua 1 bulan. Pfizer 2 kali, jeda 1 kedua 2 minggu. Nah, Pfizer itu satu-satunya vaksin yang boleh untuk umur 16 ke atas dan 18 ke atas. Yang lain semua 18 ke atas. Lalu Pfizer keluar lagi. Oke, untuk Anda umur 12 juga boleh. Nah, makanya Colorado ini selain 1 juta untuk yang dewasa, untuk anak-anak pun mereka lagi lihat kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa. Keren apa enggak coba? Jadi bukan duit anaknya pun dapat bisa ada kesempatan untuk dapetin beasiswa full. Oke. Welcome to United States of America. Oke. So, berikutnya. Do you have to be Colorado State? Artinya Anda penduduk sini? Iya. Jadi gini. Kalau ada si Ujang, dia ini orang New York, datang ke Colorado lagi jalan-jalan, dia suntik di sini. Boleh, nggak apa-apa. Karena syarat suntik di sini, nama, tanggal lahir. That's it. Nggak perlu KTP, nggak perlu paspor, nggak perlu status imigrasi, muka cantik atau jelek, ada kacamata atau nggak, pokoknya orang aja bisa divaksin. Nggak banyak nanya. Nah, kalau undian ini, misalnya si Ujang ini ketarik, nggak bisa karena dicek datanya nanti kan. Oh, Anda dari New York, Anda dari Chicago, Anda dari Michigan. Maaf, nggak bisa. Gitu. Jadi hanya penduduk Colorado, seperti saya. Saya penduduk Colorado. Oke? Nah, ini lucu sebenarnya nih. Di belakang di WA lagi rame kan, orang Indonesia, baik itu perusahaan atau pribadi itu bikin program vaksinasi ke Amerika. Itu orang pinter sebenarnya. Dia tuh lihat kesempatan gitu. Sebenarnya kan vaksin gratis, dia yang manage gitu loh. Dia manage, Anda beli paket dari dia, terbang ke sini, ya saya nggak baca detailnya, ada yang berikut tiket, ada enggak ya, apapun lah itulah. Jadi terbang, nanti dia yang ngurus mungkin ya, dia daftarin, terus nanti udah dijadwal, Anda tinggal suntik gitu. Kalau ambil yang Johnson Johnson, 1 suntik, selesai ya pulang. Ya, jalan-jalan mungkin sini seminggu. Tapi kalau ambil yang Moderna misalnya, habis nunggu sebulan. Artinya Anda minimal harus di Amerika sebulan. Gitu loh. Saya nggak tahu nih ada yang ngambil nggak dari Indonesia. Kayaknya kalau saya lihat nih, orang-orang di luar pikir, wah ini American vaksin nih, mesti lebih bagus ya. Nggak apa-apa, kita hargai. Kita hargai. Orang itu punya uang kok, dia mau berangkat ke sini mau vaksin ya, itu urusan dia. Gitu loh, nggak apa-apa. Legal kok di sini, boleh. Ya. Terus satu lagi, ini yang menarik, ya ini dia nih. Boleh nggak saya diem-diem nih? Nggak bisa. Maksudnya nggak mau dipublikasi. Kalau Anda menang, Anda harus setuju publik tahu. Jadi bukan data publiknya. Hey, Hendra Wijaya ini menang, dapat 1 juta dolar. Yeay, but ingat. Kalau saya menang, masukkan berita ya pasti ada di berita kan. Nah, tiba-tiba nih, yang tadinya friend 10 tahun nggak pernah ada kabar, tiba-tiba message ke saya. Hey bro, apa kabar? Gitu kan.
Ya, you know where it is going kan. Atau orang yang tadinya nggak peduli gitu kan, money orang tiba-tiba kontak gitu. Ya udah tau lah purpose-nya untuk apa ya. So tujuan dari campaign ini adalah supaya orang diharapkan mau vaksinasi karena insentif, duit 14,5 miliar. 1 juta dolar tuh jangan dikira kecil, di sini juga gede banget. Itu gede banget gitu loh. Nah, balik lagi, buat orang yang nggak percaya dengan vaksin, atau yang percaya tapi nggak mau karena dianggap ini belum stabil, nggak apa-apa, kita hargai. Ya, lu mau kasih 1 triliun US dollar pun dia nggak mau divaksin, tetap nggak mau. Kita hargai. Itu lanjut ke yang bawah ini. Sebenarnya enggak sih. Jadi, bagi yang menang, ya, itu kan bicara orang vaksin, ini kan undian, nggak ada hubungan sebenarnya. Jadi, untuk orang yang nolak kalau dia menang, gimana? Boleh. Jadi, kan ini bukan kita daftar loh. Anda vaksin, Anda akan otomatis masukin ke dalam undian ini. Jadi, kalau kita nggak mau, misalnya saya kaya raya, duit saya ada 100 miliar dolar, 1 juta dolar mah nggak ada artinya. Kasih kesempatan ke orang lain, saya tolak biar orang lain yang dapat. Gitu. Oke. Terus, untuk bisa ikut program ini, minimal harus divaksin sekali. Kalau Anda divaksin udah dua-duanya, nggak berarti Anda kesempatan menangnya lebih tinggi. Dia udah tulis semua di sini. Ya. Yang berikutnya, mesti bayar pajak nggak? Yes. Nggak mungkin Maman Sam nggak mau pajak. Pajak ini itu kayak pajak lotre. Itu sekitar 40, mungkin 50%. Anggapnya 40% lah. Jadi dari 1 juta, Anda cuma terima 600 ribu. Kali 15 ribu, 9 miliar datang dari langit. Boom. Terima kasih Amerika Serikat. Oke, now kartu vaksinasinya, ya. Ini sebenarnya menarik nih. Anda lihat di sini nih, kartu vaksinasi ini adalah kartu vaksinasi beneran dari Nancy Pelosi. Ini politikus top di Amerika. Dia orang nomor 3 di Amerika. Sedikit bahas bukan politik, struktur pemerintahan di sini. Ada presiden, ada wakil presiden. Kalau misalnya presiden nggak bisa berfungsi lagi, turun ke wakil. Wakil nggak bisa berfungsi lagi, yang turun ke siapa? Orang ini, Nancy Pelosi. Dia adalah Speaker of the House namanya di sini. Indonesia mungkin ketua MPRD, saya nggak ngerti lah politik. Oke, anyway, ini kartunya. Anda lihat dia ambil Pfizer, dia suntik Desember, Amerika bulan dulu, tanggal 18 tahun 2020. Ini tanda tangan dia ambil di mana nggak jelas, buram. Nah, yang saya mau bahas di sini, Anda lihat nggak kartunya? Gampang kayaknya kan? Nggak ada apa-apanya kan? Nggak ada security mark, nggak ada hologram. Jadi, ini kartu nih memang CDC yang keluarin ya. Jadi pada saat saya vaksinasi itu udah dikeluarin kan dari rumah sakitnya kan, karena CDC yang kirim. Cuma yang saya mau tekankan di sini, kok kalah sama Indonesia ya? Indonesia tuh digital loh. Saya pernah lihat banyak yang posting di sosial media, ada unique ID-nya, ada QR code-nya. Ini cuma selembar kertas yang orang bisa produksi sendiri. Kalau Anda punya printer laser yang bagus atau printer inkjet yang high resolution, punya software, ya ini kayak Microsoft Word tinggal ketik, bikin tab segala, print jadi. Itu yang saya nggak ngerti gitu. Kok Amerika terbelakang dalam tanda kutip? Saya yakin ada alasannya kenapa ini begini. Hanya kita nggak tahu aja gitu loh. Karena ini kartu yang saya pakai ke bawah kemana-mana kalau dibutuhkan. Nah, balik ke sana Anda lihat. Fake vaccination card. Ini nanti sekarang Google aja. Anda lihat tuh. Ini fake-nya aja mirip kan? Sekali lagi, ini kertas biasa. Ya kayak kertas apa yang kertas Manila kayaknya. Putih, print, potong, selesai. Isi sendiri. Karena semuanya tulis tangan ini. Ya ada yang di print pakai barcode, tapi itu kan something Anda bisa bikin gitu loh. Jadi tidak secure sama sekali. So again saya nggak mau bahas ke sana, tapi pasti ada alasan kenapa pemerintah bikin seperti ini. Oke? Now, sekarang soal vaccination rate-nya. Bagi yang nggak tahu, ini website COVID-19 dashboard ini dibikin oleh Johns Hopkins University. Ini udah ada sejak tahun lalu dari pandemi pertama. Kalau kita lihat, Amerika itu yang divaksinasi itu, nah ini, total dunia loh, 1,7 miliar orang. Bagi orang-orang yang anggap vaksin itu bisa bikin mati, Anda lihat ke sini. Berarti 1,7 miliar orang mati semua. Nyatanya kan enggak. Tapi ada resiko orang yang disuntik tadinya nggak apa-apa bisa mati. Bisa. Karena ada kondisi medis yang mungkin belum kedeteksi secara saintis atau efeknya belum ketahuan. Resiko ada. Semua ada resiko gitu loh. Oke? Nah, Amerika itu udah 288 juta yang divaksin. Kalau kita lihat di sini, breakdown-nya itu yang sudah 2 kali itu kira-kira setengahnya. Setengah kurang lah.
Jadi dari jumlah populasi Amerika yang 330 juta orang, itu kira-kira vaccination rate-nya itu 288 bagi 330 lah ya. 87%. Lumayan, makanya Amerika kan gembar-gembor kan. Hebat sekali katanya. Ya, digencar. Biden ngebut banget gitu loh. Kita lihat Indonesia. Indonesia 25 juta. Oke. Okay? So, 25 juta, penduduk Indonesia kira-kira 276 juta. Bahkan nggak sampai 10%. Tapi pelan-pelan, saya yakin pemerintah Indonesia juga lagi bekerja keras sekarang ya, supaya banyak yang divaksin. Sekali lagi, ini semua sukarela. Kalau Anda tidak mau vaksin, diam aja, udah nggak usah banyak komen. Kalau Anda sudah divaksin, jangan juga menjelek-jelekan orang yang tidak mau divaksin. Masing-masing punya opini. Hidup itu adalah pilihan. Oke, so sekian. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.